Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 26 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penanggung beban yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki Kristus dalam hidup ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, meski kesulitan dan pencobaan datang melanda. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White. Hari ini Jumat tanggal 26 April tahun 2024, berjudul Penanggung Beban yang Agung. Ayat tema terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika berada dalam kesulitannya, banyak orang berpikir mereka harus memohon bantuan kepada teman duniawi, menceritakan kebingungan mereka, dan memohon bantuan. Dalam keadaan yang sulit, ketidakpercayaan memenuhi hati mereka, dan jalan tampak gelap. Dan sepanjang waktu, berdiri di samping mereka penasihat perkasa sepanjang masa, mengundang mereka untuk menaruh keyakinan mereka kepadanya. Yesus, Sang Penanggung Beban yang Agung, berkata, "Marilah kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Akankah kita berpaling darinya kepada manusia yang penuh ketidakpastian, yang bergantung pada Allah sama seperti kita sendiri? Anda mungkin merasakan kekurangan karakter Anda dan kecilnya kemampuan Anda dibandingkan dengan besarnya pekerjaan itu. Namun, jika Anda memiliki kecerdasan terhebat yang pernah diberikan kepada manusia, itu tidak akan cukup untuk pekerjaan Anda. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Hasil dari semua yang kita lakukan ada di tangan Allah. Apapun yang terjadi, peganglah Dia dengan keyakinan yang teguh dan teguh. Dalam bisnis Anda, dalam persahabatan, di waktu senggang, dan dalam persekutuan seumur hidup, biarlah semua pergaulan yang Anda bentuk dijalani dengan doa yang sungguh-sungguh dan rendah hati. Dengan demikian, Anda akan menunjukkan bahwa Anda menghormati Allah, dan Allah akan menghormati Anda. Berdoalah ketika Anda lemah. Saat Anda sedang putus asa, tutuplah bibirmu rapat-rapat. Terhadap laki-laki dan perempuan, jangan menghalangi jalan orang lain, tapi ceritakanlah semuanya pada Yesus.
angkat tangan Anda untuk meminta bantuan. Dalam kelemahanmu, simpanlah kekuatan yang tak terhingga. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, peningkatan iman, agar engkau dapat melihat terang dalam terang Allah dan bersuka-cita dalam kasih-Nya. The Ministry of Healing, halaman 512-513. Jika kita mau hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, jika kita mau bekerja dalam Roh Kristus, maka tak seorang pun di antara kita akan memikul beban yang berat. Kita akan menyerahkannya kepada penanggung beban yang agung. Kemudian kita dapat mengharapkan kemenangan di hadirat Allah dalam persekutuan kasih-Nya. Dari awal hingga akhir, kiranya setiap pertemuan perkemahan merupakan sebuah perjamuan kasih karena kehadiran Allah bersama umat-Nya. Seluruh surga tertarik pada keselamatan kita. Para malaikat Allah berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa ditugaskan untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Mereka menjaga kita dari kejahatan dan menekan kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kita. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 6, halaman 63. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penatelanan Omak Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini penting sekali dipahami oleh umat Allah. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 126 paragraf 2. Ketika berada dalam kesulitan, banyak orang berpikir mereka harus memohon bantuan kepada teman duniawi, menceritakan kebingungan mereka, dan memohon bantuan. Dalam keadaan yang sulit, ketidakpercayaan memenuhi hati mereka, dan jalan tampak gelap. Dan sepanjang waktu berdiri di samping mereka, penasehat perkasa sepanjang masa mengundang mereka untuk menaruh keyakinan mereka kepadanya. Yesus, Sang Penanggung Beban yang Agung, berkata, "Marilah kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Inilah kebenaran itu, saudaraku dalam Tuhan, bahwa saat kita dalam keadaan sulit dan jalan tampak gelap, Yesus, Sang Penanggung Beban yang Agung, sepanjang waktu berdiri di samping kita. Tetapi adakah kita sadar akan hal itu? Dan hal ini bukanlah hal yang baru. Sudah ada sejak hari Pentakosta. Kisah 23 ayat 11 berkata, "Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, 'Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma.'" Siapakah Tuhan yang datang berdiri di samping Paulus? Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan yang Paulus saksikan di Yerusalem. Siapakah dia? Kita baca Kisah 9 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, "Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus." Jelas bahwa Tuhan yang berdiri di samping Paulus saat Paulus diamankan ke markas tentara Roma adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab Tuhan Yesuslah yang datang dan berbicara kepada Saulus saat dia sedang pergi ke Damsyik.
Yesus genapi janjinya bahwa Dia menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam keadaan sulit dan jalan tampaknya gelap, Yesus menyertai kita. Kemudian, di zaman kegelapan, kita baca pengalaman dari Louis de Berquin dalam Alfa dan Omega jilid 8 bab 12 halaman 227 yang berbunyi, kereta narapidana yang ditumpanginya, wajah-wajah seram para penganiaya, kematian yang mengerikan yang akan dijalaninya, semua ini tidak dihiraukannya. Ia yang hidup dan yang telah mati dan yang telah hidup kembali untuk selama-lamanya, dan yang mempunyai anak kunci maut dan neraka ada di sampingnya. Wajah Berquin disinari dengan terang dan kedamaian sorga. Dia yang hidup dan yang telah mati dan yang telah hidup kembali dan bahkan memegang kunci maut adalah Yesus Kristus. Louis de Berquin percaya bahwa Yesus ada di sampingnya. Peristiwa ini terjadi di zaman kegelapan dan penguasa Roma di zaman itu menyebut Berquin adalah Martin Luther kedua dan bahkan menurut kepausan lebih keras dari Luther. Tidak heran akhirnya Berquin dihukum mati dengan dibakar. Namun, saat Berquin dihukum mati dengan dibakar, tidak ada duka di wajahnya, namun sukacita, sebab Yesus berada di sampingnya. Lalu, bagaimana dengan Nyonya White? Manuskrip 30 tahun 1892 paragraf 2 berkata, lenganku dari siku sampai bahu adalah bagian yang menderita. Begitu juga dengan anggota tubuhku yang lain, tetapi Kristus menghiburku. Aku melihat hal-hal yang besar dan berharga bagi umat Allah, jika mereka mau percaya. Tampaknya begitu nyata bagi saya, sehingga penderitaan ini dibiarkan menguji iman saya. Ketika aku terbangun dan harus merangkak keluar dari tempat tidurku untuk mengubah posisiku, rasanya Tuhan Yesus ada di sampingku untuk menghiburku. Saat Nyonya White sakit, dia merasakan kehadiran Kristus di sampingnya, menghiburkannya. Bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 126 paragraf 5. Jika kita mau hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, jika kita mau bekerja dalam Roh Kristus, maka tak seorang pun di antara kita akan memikul beban yang berat. Kita akan menyerahkannya kepada penanggung beban yang agung. Yesus, sang penanggung beban yang agung, hadir dalam kehidupan kita oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah yang dialami oleh Paulus, Louis de Berquin, Nyonya White, dan yang lainnya. Bahwa yang hadir dalam kehidupan mereka dan menanggung beban mereka adalah Yesus Kristus itu sendiri. Pengalaman para reformator dan pionir kita dapat menjadi bagian kita asal kita bekerja dalam Roh Kristus, menerima Roh-Nya Yesus dalam hati kita. Maka beban kita Yesus akan tanggung, sebab Yesuslah penanggung beban yang agung bagi kita yang percaya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas bukti-bukti nyata, bagaimana pengalaman para pendahulu kami, seperti Paulus, Louis de Berquin, Nyonya White, dan yang lainnya, yang mengalami sukacita meski tantangan melanda. Mereka merasakan kehadiran Kristus di samping mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan kebahagiaan. Dan pengalaman yang sama dapat menjadi bagian kami asal Roh Kristus tinggal dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati sehingga Kristus yang berkuasa dalam hidup ini. Dan dalam menghadapi jalan yang sulit serta tampaknya gelap dalam hidup ini,
kami penuh sukacita menjalaninya karena Kristus di samping kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.